Yubsiru ahadukum al-qada fi aini akhihi. Kalian itu suka melihat belek yang ada di batang hidung orang lain, wayan siljid api aini, tetapi belek yang ada di batang hidung sendiri, yang ada di kelopak mata kalian sendiri itu dilupakan. Pinter melihat kesalahan orang lain, mengungkapkan kesalahan orang lain, membikin gosip orang lain, mencaci orang lain, tapi saat ketika diri kita ada di dalam kesalahan, diri kita ada di dalam kehinaan, diri kita ada di dalam kemaksiatan, itu dibodoh-bodohi oleh diri kita sendiri. Orang bodoh saat ketika melihat orang lain ngadadak pinter, wah si anu mah seperti ini, seperti itu, wah ini itu dibicarakan. Orang bodoh. Tapi kalau untuk mengkoreksi diri sendiri, jangankan orang bodoh, orang pintar pun ngadadak jadi bodoh, kembali lagi karena kebodohan. Dah, yubsiru ahadukum al-qada fi aini akhihi, kalian itu pandai melihat kesalahan orang lain, tetapi kalian itu suka lupa akan kesalahan sendiri. Orang bodoh ngedadak pinter saat ketika melihat kesalahan orang, dikomentari, dicaci, dijelek-jelekan, dipiralkan. Itu orang bodoh ngedadak saat ketika melihat kesalahan orang lah. Tapi saat ketika ada kesalahan di diri kita, jangankan orang bodoh, terkadang orang alim pun, orang pintar pun suka melupakan atas kesalahan diri sendiri. Ngadadak bodoh jelema pintar oge, jelema alim oge. Itulah bodohnya orang alim, pandai mengoreksi orang lain, pandai membenahi orang lain, tapi dirinya saat ketika ada kesalahan tidak pandai dibenahi. Benar apa tidak akhlak seperti itu? Benar tuh? Salah nu kitu teh. Kabatur kudu kieu nggak boleh. Kalian harus menutup aurat. Aurat itu bukan hanya untuk wanita saja, untuk lelaki pun harus ditutup aurat. Di imahna make kolor luhureun tuur. Bujal ka mana-mana. Cenah pan urang mah lalaki memang auratnya khusus ke awewe. Aurat itu bagi setiap orang ada batasnya. Wanita batas auratnya seperti ini, lelaki batas auratnya seperti itu. Bukan hanya dimiliki oleh kaum wanita, aurat itu batasannya dimiliki juga oleh kaum laki-laki. Banyak itu. Bahkan sekarang itu maaf orang yang pandai berkhutbah itu mengenai tentang aurat. Itu saya sering menemukan orang-orang yang pandai berbicara, tapi saat ketika yang dibicarakannya tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan ke publik, nah itulah terkadang miris. Istighfar, wah ini bahaya luar biasa. Awas hati-hati. Tong sok loba ngomong ngebenahan batur. Minimal jika ingin membenahi orang lain terhadap sesuatu urusan-urusan yang kita itu telah melakukannya, agar supaya menjadi kepuasan amal kita terhadap orang lain. Tetapi kalau sebatas untuk menasehati, ya silakan, boleh-boleh saja. Mungkin sebagian kita belum melakukannya. Tetapi yang paling baik itu menasehati orang lain, mengarahkan orang lain itu ke jalan yang sedang kita jalankan. Tutup aurat kalian, kitanya harus sudah menutup, itu yang bagus. Jangan sampai berbohong, kitanya sudah harus berhenti dari kebohongan. Aurat kalian wanita, kita pun ada sebagai penceramah, sebagai dai harus bisa menjaga, melindungi baik dari diri kita, keluarga kita, santri kita, tetangga kita, sahabat kita. Nah itulah yang paling baik. Nah nanti kesannya itu jadi tidak termasuk pada orang yang sekedar mencari dunia di dalam khutbah-khutbahnya. Karena ada sejarah diriwayatkan waktu zaman Nabi Musa, orang ini pandai bicara. Orang ini orang alim, yang artinya dia itu sering mendapat panggilan-panggilan, undangan-undangan, memberikan nasihat tausiah di depan umum, seperti ayeuna memberikan mubalik lah. Nah zaman Nabi Musa ini ada ulama. Saat ketika sering bicara, ulama ini sering bicara, yang dibicarakannya itu qala Musa. Nabi Musa berkata. Apa-apa yang disampaikannya itu selalu Nabi Musa. Ya katakanlah orang seperti sekarang itu kan orang dakwah ya, mubalik konang lah seperti itu. Nah suatu ketika orang itu saking boomingnya rame lah, laku, payu, di sana dia ngondang, di sini ngondang orang itu, di situ ngondang, wah pokoknya mah saat ketika itu orang tersebut itu masyhur lah kemana-mana, jadi penceramah, jago khutbahnya karena kata-kata Nabi Musa disampaikan ke umum, ke publik. Satu ketika tidak terlihat,
Kemana ini orang? Ditanyakanlah oleh Nabi Musa kepada seseorang yang di sekeliling wilayah mungkin tempat rumahnya. Tahu nggak orang ini? Tahu nggak si Fulan? Oh, nggak kelihatan. Iya, saya juga udah lama nggak kelihatan. Setiap bertemu Nabi Musa dengan orang, ya tahu nggak si Fulan? Yang si oh iya saya juga kangen, saya juga udah nggak lama nggak lihat. Pas ketemu Nabi Musa dengan seseorang, kebetulan orang itu tuh membawa babi. Dituntunlah babi tersebut bertemu dengan Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Fulan, apakah engkau pernah melihat saat ini orang yang sering khutbah si Fulan itu yang masyhur kemana-mana?" Itu kata Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bertanya kepada orang yang membawa babi. Padahal orang yang membawa babi itu, justru babi itu orang yang ditanyakan oleh Nabi Musa. Pas ketika Nabi Musa bertanya lalu dijawabnya, "Ya Nabi Allah, apakah yang ditanyakan itu si Fulan? Iya, anaknya Fulan, ya, yang suka ceramah, ya, yang suka membawa kata-katamu, ya." "Ya Nabi Allah, sebenarnya orang yang engkau tanyakan inilah yang sedang aku bawa." Ditinggal itu babi. Nabi Musa ngegebek. Nabi Musa kaget. Kenapa ini orang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi babi? Lalu kemudian Nabi Musa diberilah wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, munajat meminta kejelasan. Meminta kejelasan kepada Allah, "Ya Allah, kenapa ini orang yang suka ceramah, padahal ceramahnya suka membawa kata-kataku, qala Musa, qala Musa, qala Musa." Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, ini orang sering berkata kata-katamu yang disampaikan semuanya benar. Tetapi kata-katamu itu yang disampaikan kepada masyarakatnya itu tujuannya di hatinya menginginkan kekayaan, ingin disanjungi oleh orang, menginginkan masyarakat itu tunduk kepadanya, menginginkan pujian, menginginkan harta dan lain sebagainya. Maka aku robahlah dia menjadi babi." Takut nggak? Takut nggak? Nah itu. Jadi ketika kita menyampaikan, ketika kita mendapatkan undangan menjadi wali kondang, hati-hati niat kalian. Memang tidak akan seperti kisahnya Nabi Musa, karena umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu umat teristimewa. Urusan perbuatan maksiat tidak langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti zaman Nabi Musa itu kan ketika orang berbuat maksiat, seketika langsung itu ada dendaannya. Ada di dalam pintunya itu tercatat, si Fulan berbuat maksiat dan harus didenda seperti ini, seperti itu. Kalau kita makan umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ada dispensasi ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kalau kasusnya sama, Allah akan hinakan. Setidaknya tidak di dunia, akan dihinakan di akhirat. Percuma kita masyhur di dunia tapi hina di akhirat. Percuma kita dibangga-bangga di dunia tapi dihinakan oleh semua makhluk Allah di langit. Orang ini penceramah, tapi ceramahnya tujuan di hatinya menginginkan pujian, menginginkan kebanggaan, menginginkan harta, dijadikan ladang usaha, dijadikan ladang mencari dunia, dijadikan ladang mencari kedudukan. Dirubah jadi babi. Itu zaman Nabi Musa. Kan hati-hati kalian, jangan sampai menjadi santri yang bertujuan untuk dipuji oleh manusia, apalagi jadi tukang ceramah. Hati-hati kalian. Mulai dari saat ini kita belajar untuk ikhlas memberikan nasihat kepada siapapun itu, baik yang ngondang atau tidak ngondang. Kita bicara harus sama, dan jangan sampai dibuat-buat, dan jangan sampai kita itu mencomoohkan satu keterangan dengan keterangan lain, mengikuti alur-alur cerita-cerita yang bohong, yang fiksi. Minimal kalau ngambil sejarah, sejarahnya yang pernah diungkapkan oleh ulama, apalagi sejarah yang nyata. Sejarah itu tak akan habis. Mulai dari saat ini kalian akan meriwayatkan, akan menceritakan sejarah. Di dalam Al-Quran sejarah tidak akan habis. Di dalam kitab ulama sejarah tidak akan habis. Teu kudu ngabohong, teu kudu ngaya-ngaya, teu kudu ngadongeng anu teu. Minimal sekalipun kalian tidak tahu kitabnya, minimal riwayat sejarah itu pernah diungkapkan oleh ulama yang bertanggung jawab.
Barangkali ulama itu dapat dari gurunya, gurunya ada kitabnya dan gurunya juga ada kitabnya, seperti itu. Kalau kita membikin-bikin, membuat-buat, tujuannya agar ditertawai orang lain, setidaknya menginginkan dapat pujian, menginginkan harta, hayang amplop gede, hayang kabeli itu, hayang kabeli iya, atas ladang ceramah kita. Hati-hati, kalian masuk pada persamaan kasus seorang penceramah yang dirubah oleh Allah menjadi babi pada zaman Nabi Musa, karena orang tersebut itu menjual kata-kata Nabi Musa demi untuk keuntungan duniawi. Naudzubillah summa naudzubillahi min, hindari sebisa mungkin.